Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kakak akan cerita para sahabat yang melalui Rasulullah SAW. Kita mulai dari Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu. Beliau adalah seorang pejuang Islam yang sangat tangguh. Di antara putra Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib yang paling mirip dengan wajah Rasulullah SAW, sehingga mereka seperti kembar. Sampai Nabi SAW mengatakan, kau terbuat dari tanah sama denganku. Pada awal masuk Islam, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu mendapat siksaan yang sangat pedih dari kaum musyrikin. Atas saran Rasulullah SAW, beliau berangkat hijrah ke Abbasah di Afrika. Abbasah itu kan negara sekarang kita dikenal dengan Ethiopia ya. Nah, di sana ada seorang raja yang sangat baik, yang sangat adil, tidak membeda-bedakan derajat manusia. Namanya sebentar. Namanya Raja Najasyi, raja dari negara Abbasah atau Ethiopia tadi itu. Beliau seorang penganut agama Nasrani yang mengikuti buku Injil Perjanjian Lama. Ketika Ja'far bin Abi Talib berhijrah ke negara Abbasah, datanglah utusan dari Quraisy, 2 orang, untuk menghasut Raja Najasyi tersebut. Tapi raja terus tidak terpengaruh gitu. Dia dikasih hadiah, terima. Terus dia tidak dikatakan bahwa Ja'far seorang yang keluar dari agama leluhurnya, bahwa agama sesat, harus diusir, kerahkan kepada mereka untuk bawa pulang. Tetapi Raja Najasyi tidak menerima saja, dia langsung bertanya kepada Ja'far. Ja'far mengatakan bahwa agama dibawa adalah agama Islam yang dibawa disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau membacakan surat Maryam beberapa dengan sudan merdu, membuat Raja Najasyi menangis karena apa yang dibacakan oleh Ja'far itu sama dengan isi Perjanjian Lama tadi, dan dia tidak mau menyerahkan Ja'far dan rombongannya yang berhijrah ke Habasah ke utusan dari Quraisy orang tadi itu. Akhirnya dia mengatakan, bawa sajalah hadiah kalian kembali, saya tidak menginginkan hadiah kalian. Dan dia kepada Ja'far bersama rombongannya, kalian taman di sini selama kalian mau tinggal di sini. Saya tidak akan mengusir kalian, tidak akan berikan kepada utusan dari Quraisy yang kafir tadi itu, dan kalian dan junjungan saya. Dengar itu, Ja'far bersyukur, terima kasih kepada
Raja Najasyi tadi. Dalam pengembaraan, dalam hijrahnya, pengembaraan di negara Abbasah, Ja'far mempunyai putra 3 orang yang lahir di sana. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua Muhammad, yang ketiga namanya Aun. Pada suatu hari, Raja Najasyi menemui mereka, memanggil mereka untuk menemuinya, dan dia melihat Raja Najasyi memakai pakaian lusuh dan duduk di tanah tanpa alas. Mulai itu mereka sedih dan kasihan. Bertanya, kenapa Raja Najasyi berbuat begitu? Najasyi mengatakan, Nabi SAW pun begitu waktu hidupnya, mensyukuri suatu dari Allah, duduk di tanah tanpa pakaian yang bagus. Mendengar itu mereka terlalu berterima kasih. Setelah mendengar kemenangan peperangan Rasulullah SAW di perang Badar itu dari Raja Najasyi, akhirnya Ja'far dari rumahnya pamit pulang ke Madinah ingin menemui Rasulullah SAW. Dengan sedih, Raja Najasyi mereka berangkatlah katanya, dan diberi perbekalan yang baik, yang secukupnya sampai ke tempat, dan seorang utusannya. Dia katakan, sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW, katakan bahwa saya bersaksi bahwa Tuhan tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi SAW adalah Rasulullah Allah. Bahwa bersama Ja'far tadi, beliau utusan bersamanya untuk menemui Rasulullah SAW, dan dia mengatakan, tolong sampaikan salamku pada Rasulullah, tolong mintakan ampunanku kepada Allah. Nah, setelah sampai di Madinah, Rasulullah senang sekali melihat Ja'far sampai. Betul waktu itu sedang merayakan kemenangan peperangan di Khaybar. Nah, akhirnya Nabi SAW mengambil. Dia tertawa dan mencium matanya Ja'far. Dia mengatakan, saya nggak tahu saya gembira sekarang apakah karena menang perang Khaybar atau menang karena Ja'far datang. Nah, setelah itu Ja'far mengatakan dia datang membawa salam dari Raja Najasyi, dan inilah utusannya. Setelah bicara, udah kenal semuanya, kenakan, barulah utusan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini utusan dari Raja Najasyi menyampaikan salam dari Raja Najasyi untuk Anda. Tentang apa yang beliau sampaikan, tolong tanyakan saja kepada Ja'far. Akhirnya Ja'far menceritakan seperti di depan tadi, bahwa sebelum pulang ke Madinah Al-Munawwarah dari negeri Abbasah, Raja Najasyi berpesan, sampai salamku pada Rasulullah, aku bersaksi dari Tuhan selain Allah, dan Rasulullah adalah utusannya, dan telah mentampan aku kepada Allah SWT. Mendengar itu, Rasulullah lalu mengambil wudhu, dan beliau berdoa sebanyak 3 kali. Ya Allah, ampunilah Raja Najasyi. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa Raja Najasyi. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa Raja Najasyi. Amin. Yang mengaminkan tadi itu adalah semua yang hadir waktu itu di ruangan tersebut. Setelah itu beliau mengatakan kepada utusan, kembalilah kepada rajamu, dan sampaikanlah tentang ini, tentang yang kau lihat tentang Rasulullah SAW. Jiwa Ja'far Nabi tadi penuh keharuan berita saudaranya kaum muslimin yang ikut serta bersama Nabi SAW dan perang Badar, Uhud, dan peperangan Syariah dan Ghazwa yang lain.
kedua matanya dipenuhi air mata, ia iri kepada orang yang telah menjadi janjinya kepada Allah SWT dan gugur sebagai saudara dan yang ikhlas. Hatinya pun melayang karena sangat rindu pada surga. Ia mencari kesempatan untuk menjadi syahid dan sangat mengharapkan sangat mulia tersebut. Ghazwa Mu'tah. Pada suatu hari, Rasulullah mengutus Al-Haris bin Umair bin Ardi Ranhu menyampaikan surat kepada Raja Basrah untuk mengajak masuk Islam. Ketika tiba di desa Mu'tah, Amr al-Ghazali menghalangi dan membunuhnya. Pembunuhan seorang utusan pergi sebagai seorang utusan Pembunuhan seorang utusan yang pergi sebagai merupakan kejahatan sangat besar. Karena itu ketika berita benar sampai kepada Rasulullah SAW, beliau sangat marah. Karena itu tidak pernah terjadi pada utusan beliau yang sebelumnya. Setelah itu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka. Rasulullah pernah menyiapkan pasukan dengan jumlah besar itu cari pada perang Azab. Dalam perang ini, Rasulullah mengangkat 3 sahabat terbaiknya sebagai panglima bagi 3 bangsa tersebut. Rasulullah berpesan kepada mereka, Zaid bin Harithah kau menjadi paling utama. Namun jika Zaid terbunuh maka maknanya Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far terbunuh mereka oleh Abdullah bin Rawaha. Jika terbunuh maka pilihlah kalian inginkan kemudian di antara kalian dijadikan sebagai panglima. Ketika pasukan hendak bersiap-siap untuk pergi, saya mengucapkan selamat tinggal dan mengantarkan mereka sampai daerah air kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada mereka untuk mendatangi tempat pertemuannya Al-Haris bin Umair Ranhu dan mengajak siapa saja yang di sana untuk masuk Islam jika menerimanya. Namun jika mereka menolak, maka bertobatlah kepada Allah dan berlindunglah mereka. Telah bersabda yang artinya, berperanglah dengan nama Allah jalannya. Perangilah orang-orang kafir. Namun jangan berlebihan, jangan berkhianat, dan jangan pula membuat tipu daya. Jangan membunuh anak-anak, wanita, dan orang yang sudah tua renta. Jangan menyendiri dan dari kelompok. Jangan menebang pohon kurma dan pohon-pohon yang lain. Jangan menghancurkan bangunan. Ja'far bin Abi Thalib mengetahui dengan yakin bahwa besar pada kelompok Mu'tah ini, karena belum pernah ada peperangan yang mengenal Islam dan pengikutnya selain peperangan ini. Perang melawan kaisar yang kaya dan sombong, yang memiliki harta yang berlimpah dan peralatan perang yang canggih dan tentara yang banyak. Mereka juga memiliki perang serta memiliki kekayaan tidak memiliki oleh bangsa Arab dan negara Islam. Oleh karena itu Ja'far sangat tertantang dan bertekad untuk mengikuti perang tersebut. Dalam perang ini, Ja'far melihat adanya peluang emas, yaitu akan ikut serta menciptakan kemenangan yang gemilang untuk umat Islam, agama Islam, dan dia akan mendapat peluang untuk menjadi syuhada di jalan Allah SWT. Ja'far radhiyallahu pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya dan meluk satu persatu dan berasal kepada mereka untuk selalu perintah Allah SWT dan Rasulnya. Setelah itu terakhir istrinya Asma bin Umais Aranha, maka saling berdoa dan bersyukur karena Allah SWT yang diberikan kepada mereka iman ketuhanan kepada aman yang benar. 3. Kisah 3 perang. Berita tentang berangkatnya tentara muslim akhirnya sampai ke telinga musuh. Setelah itu Hercules, panglima Romawi, mengumpulkan lebih dari 1.000 tentara. Di sisi lain, Surah bin Amr juga mengumpulkan 100.000 tentara yang lain. Dengan Juzam, Kain, Bahra, dan Bad. Pada saat itu, posisi Islam menghadapi 2 kelompok besar, yaitu penghormat dan kaum musyrikin. Posisi Islam saat itu bagaikan aliran air yang kecil di malam air laut yang luas di penuh ombak. Tetapi tentara muslim berperang tidak melihat jumlah
kekuatan banyaknya pasukan mereka berbahannya karena agama Islam. Karena agama tersebut Allah memiliki mereka dengan niat tersebut. Mereka berlomba-lomba menghampiri pintu-pintu syahid tersebut dengan semangat berkobar dan berlawanan yang menakjubkan. Pemegang bendera Islam pada waktu itu adalah Zaid bin Harisah. Ia berperang dengan semangat berkobar dengan keberanian yang tidak ada tandingnya. Ini pemberani Islam yang sepertinya. Ia terus-menerus menyerang hingga satu buah anak panah tak satu anak pun menaik. Akhirnya ia Allah dalam keadaan syahid. Ketika itu tentara Islam diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu. Dengan membawa bendera tersebut, ia tadinya menyerang dan maju dengan semangat membara. Ia menyerang terus seperti seorang tentara yang tidak hanya mencari kemenangan, mengharapkan agar terus golongan syuhada. Ja'far memulai berperang dan menyerang lawan tanpa ada yang bisa menandinginya. Apabila seorang yang lama datang menyerangnya, ia langsung melawannya kuda yang berwarna pirang dan langsung bunuhnya. Tidak ada satu musuh dapat menipu kudanya itu. Kemudian dia terus sambil bersenandung betapa nikmat surga itu dalam mendekatinya. Di dalamnya ada kehidupan bahagia dan hidup yang dingin. Pasukan Roma ini semakin mendekati kekalahannya karena kekafiran dan keturunannya. Jika aku mencobanya, aku pasti akan membunuhnya. Dari sini tentara Roma dapat mengetahui kemampuan Ja'far yang menyerang bagaikan serangan satu pasukan. Dan itu mereka Ja'far karena yakin kuat untuk lawan membunuhnya. Akhirnya musuh berlepas tangan kanan Ja'far dan pedang mereka. Sebelum bendera jatuh ke tanah, ia berusaha memegang bendera Islam tersebut dengan tangan kirinya. Dan juga menebas tangan kiri Ja'far. Satu membuat Ja'far mendekap bendera itu kedua sebelah tangannya. Bendera itu putus. Ia terus meninggalkan bendera Islam sehingga dari Islam Roma menebas dan padanya membelah badannya menjadi dua bagian. Ketika Ja'far terbunuh dengan semuanya gigih seperti Ja'far radhiyallahu, Abdullah bin Rawah langsung mengambil bendera Islam dan ia terus berperang hingga ia pun syahid. Setelah itu bendera Islam dikawal oleh pedang Allah Khalid bin Walid biar kelompok musyrikin sehingga dapat mengalahkan mereka. Keteguhan dan kegigihan umat Islam dalam mengenai lautan perombak telah memberi rasa takut pada hati orang musyrik. Akhirnya banyak dari mereka yang melarikan diri dan banyak pula terbunuh hingga tak terhitung jumlahnya. Perang itu merupakan awal dari permukaan untuk melakukan negara Roma. Ketika Ja'far bin Abi Thalib mengambil bendera perang, setan datang padanya lalu menginginkannya dengan kehidupan dunia dan membuat benci dan takut kepada kematian. Dan Ja'far berkata kepadanya dengan menada meremehkan, "Sekarang, kali iman orang mukmin telah diteguhkan dalam hati mereka, memimpikan aku dengan dunia." Kemudian Ja'far terus maju ke depan, ia berputar, menyerang pada musuh dengan pedang hingga wafat sebagai syahid. Allah mengabarkan kepadanya pada Rasulullah tentang semua peristiwa tersebut dalam perang tersebut. Setelah pergi menuju kaum muslimin, kemudian mengucap syukur memuji Allah SWT. Ketika kalian bertemu dengan musuh, Zaid bin Harisah mengambil bendera dan berperang hingga mati Zaid. Kemudian bendera juga mati Zaid. Setelah itu dan perang mati Zaid. Khalid bin Walid yang dengan perang Allah mengambil bendera dan akhirnya mengalahkan umat Islam tengahnya. Rasulullah telah mengumumkan bahwa kepada Ja'far terlebih dahulu sebelum berita kematian datang. Ayat Rasulullah berjuang kemudian beliau menasihatkan doakan untuk Ja'far. Setelah itu Rasulullah memerintahkan pada sahabatnya, mohon ampunlah untuk Ja'far, karena ia adalah syahid dalam surga, seorang terbang saja karena selesai terbuat dari yakut batu mulia dalam dari surga. Melihat kondisi keluarga Ja'far, Rasulullah bersedia menanggung
dan melipis segala kebutuhan anak Ja'far dengan cara mengasuh mereka. Dan berdoa, ya Allah, berilah kepada Ja'far ini, berikanlah kepada telapak tangan kanan Abdullah Nabi Allah terbanyak 3 kali. Apabila Abdullah bin Umar ibnu Khattab anhu aman dengan Abdullah bin Ja'far berkata, semoga keselamatan berjalan wahai putra orang yang punya 2 sayap. Ja'far terbang dalam surga. Dengan berita bahwa Ja'far ada syahid, para penduduk menangisi bapak mereka karena Ja'far bapak para fakir miskin. Memang benar, selama hidupnya Ja'far adalah seorang yang paling dermawan dengan hartanya. Oleh karena itu, ketika ajal menjemput, dia tidak mau wafat kecuali jika termasuk orang syuhada. Terbaik orang yang paling baik besar sumbangan sehingga dalam perubahan nyawa dan hidup. Allah SWT memberikan balasan kepada Ja'far dengan sepasang sayap sehingga bisa terbang kemana saja yang inginkan dalam surga. Ketika Rasulullah SAW di dekat Asma bin Umais berada di dekatnya, Rasulullah menjawab salam. Kemudian beliau berkata, Asma, Ja'far datang bersama malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Mereka telah memberi salam kepada kita. Maka jawablah salam mereka. Kemudian ia juga mengabarkan bahwa ia telah menghadap kaum musyrik pada hari peperangan, dan ia juga bercerita, aku menyerang orang musyrik, lalu aku mendapatkan serangan balasan tepat di dadaku sebanyak 3 anak panah, tusukan, pedang, dan pelukan. Aku memegang bendera dengan tangan kanan. Akhirnya tangan kanan terpotong untuk menggunakan tangan kiri. Aku juga terpotong. Karena itulah Allah mengganti tanganku dengan pasang sayap dan aku bisa terbang dengan sayap. Itu perintah Jibril, Mikail. Aku juga bisa turun dari surga ke hatiku. Aku juga bisa makan buah surga semauku. Demikian adik-adik ceritanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu, seorang sahabat Nabi, seorang sepupu Nabi yang menjadi seorang syuhada yang punya sayap hadiah oleh Allah SWT karena telah berjasa membela Islam dengan sungguh-sungguh, dengan jiwa dan raganya. Adik-adik, setiap kebaikan pasti ada balasannya. Oleh karena itu, kita jangan pernah tidak mau berbuat baik ya. Berbuat baik selalu ada balasannya. Allah janji, setiap kita berbuat baik, Allah berutang kepada kita. Alangkah bahagianya kita, betapa kayanya Allah. Allah SWT selalu menepati janjinya. Jadi, kalau kita kembali ke Allah nanti, kalau kita berbaik, balasnya baik. Kalau kita berbuat jahat, siap saja menerima siksaan dari Allah SWT. Ya adik ya, sekian dulu cerita dari kakak kali ini tentang syuhada yang bersayap. Ja'far bin Abi Thalib, seorang syuhada yang merindukan surga. Wajahnya sangat mirip dengan Nabi Musa SAW. Kalau orang melihat mereka berdiri seperti anak kembar. Itulah Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi sahabat Nabi. Ja'far radhiyallahu. Sampai di sini sudah kakak. Lain kali sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.